Kepada semua umat Islam, kami pesan jadikanlah masjid sebagai Islamic Center atau pusat kegiatan keislaman. Kita tahu bahwa Islam adalah agama universal dan pusat kegiatan adalah dalam masjid. Jangan jadikan masjid hanya sebagai tempat ibadah, tetapi kegiatan yang lainnya seperti keilmuan, sosial, dan sebagainya. Hanya memang satu hal yang tidak boleh adalah kegiatan transaksi, itu memang tidak boleh dalam masjid. Jadi kalau masjid sebagai pusat informasi keislaman, pusat kegiatan, sehingga umat Islam itu benar-benar menganggap masjid adalah sebagai pusat kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta YouTube channel Soeharto Hasman. Kali ini kita jumpa kembali dalam tayangan tempat yang unik dan bersejarah. Kali ini saya berada di sebuah tempat masjid yang megah, masjid yang indah di kota Cirebon, Masjid At-Taqwa. Selamat menyaksikan. Alun-alun merupakan suatu tempat yang berada di kota Cirebon. Nampak dari kejauhan terdapat Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon yang berada di Jalan Kartini nomor 2, Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Menara masjid yang menjulang tinggi, betapa indahnya. Masjid terbesar di kota Cirebon ini awalnya didirikan oleh R. Adipati Salmon Surya Diningrat. Masjid yang berada di Kampung Kejaksan ini terdiri dari 2 bagian. Satu bagian dipergunakan untuk tajuk alun-alun, yang sekarang adalah Masjid Raya At-Taqwa, dan sebagian lagi untuk alun-alun Kejaksan. Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon ini berada di arah barat Pelabuhan Cirebon dan dekat dengan Stasiun Cirebon. Jaraknya hanya sekitar 550 meter sampai 700 meter dan dapat ditempuh hanya berjalan kaki. Awalnya masjid ini memiliki nama asli Tajuk Agung, yang bangunannya sudah cukup lama dan sudah cukup tua. Namun ruangan masjid ini tidak luas, posisinya pun kurang pas menghadap kiblat. Masjid yang dibangun oleh Bupati Cirebon pertama ini sesuai dengan tipologi tata kelola Kota Praja Kota Cirebon. Di sana ada pendopo, ada alun-alun, dan masjid. Pemirsa, Masjid Raya At-Taqwa terdapat Islamic Center dan lembaga kajian dakwah keislaman Kota Cirebon.
Masjid yang indah ini memiliki 4 menara. Satu menara setinggi 65 meter. Dan ini adalah Islamic Center Kota Cirebon. Pemirsa, apabila kita masuk ke dalam masjid, kita akan melihat lantai, dinding, dan tiang-tiang masjid menggunakan batu granit, dan tiang-tiang menampilkan hiasan berupa ornamen arsitektur Islam. Jendelanya pun hanya diberi teralis besi dan tambahan elemen estetika pola arsitektur Islam yang terbuat dari kuningan. Pemirsa, di area taman, tepatnya di halaman samping taman, ditanam 21 pohon kurma dengan air mancur di sisi kanan dan kiri masjid. Sekarang saya berada di halaman masjid Raya At-Taqwa. Masjidnya begitu besar, begitu kokoh, begitu mewah. Ini adalah salah satu masjid kebanggaan masyarakat Cirebon, Masjid Raya At-Taqwa. Ayo sama-sama kita melihat kondisi yang ada di dalam masjid. Kami sekarang berada di dalam Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Ini keberadaan masjidnya sangat megah mempesona. Luasnya hampir di dalamnya sini 1000 meter persegi dan dapat menampung hampir 10.000 jamaah dan berlantai 2, megah dan sangat mempesona. Ini keadaan masjidnya. Ini dalam utama Masjid Raya At-Taqwa. Lantainya marmer, kemudian mihrab dan mimbarnya berbahan kayu jati. Bagian atapnya, bagian atasnya itu ada lampu kristal yang megah mempesona. Sangat indah sekali. Pemirsa, ini adalah foto-foto para tokoh yang telah berjasa di dalam keberadaan Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Pemirsa, mari dengarkan bincang-bincang saya bersama Bapak Muhammad Nur Ali, staf program kegiatan Masjid Raya At-Taqwa. Bersama saya ada Pak Ustadz, pengurus Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, Bapak Ustadz Muhammad Nur Ali, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum.
Pak Ustadz, saya ingin tanya nih Pak Ustadz, masjid ini megah mempesona, kebanggaan masyarakat Kota Cirebon. Masjid ini bernama Masjid Raya At-Taqwa. Ini dibangun tahun berapa Pak Ustadz? Baik, ini awalnya adalah ketika tahun 1914 itu namanya Tajuk Agung. Dulunya itu Tajuk Agung, Tajuk Musola. Awalnya dari musola. Ini dibangun oleh satu kesatuan. Ini wilayah Masih keterkaitan dengan kesepuan. Kemudian tahun 60-an diperluas menjadi masjid. Namanya sudah Masjid At-Taqwa. Sudah masjid beberapa tahun. Kemudian tahun 80-an direnovasi dengan bentuk atau warnanya itu adalah Jogo adalah yang limasan. Maka tahun 2004 kemarin direnovasi lagi ya, dengan limasan dan arsiteknya itu bersambut dengan arsitek Timur Tengah. Nama arsiteknya siapa Pak Ustadz? Ya, itu penting juga. Arsitek yang ini kebetulan sudah almarhum. Ada 3 orang. Pertama namanya Insinyur Haji Yoyon Indrayana, Dr. Yoyon Indrayana. Kemudian almarhum Haji Mudofar MT. Dan yang ketiga itu Haji Insinyur Surya Supriyadi. Jadi ada 3 insinyur yang membangun Masjid Raya At-Taqwa. Pak Ustadz, ini megah mempesona. Ada berapa sih luasnya ini Pak Ustadz? Kurang lebih kalau luas tanah kan 8.000 ya, sekitar 1.000 meter lah, 10 meter persegi. Pak Ustadz, kurang lebih ini menampung berapa jamaah? Dengan begitu megah mempesonanya Masjid Raya At-Taqwa ini. Ini bisa menampung jamaah. Ini kan ada 2 lantai, bisa sampai 4.000 jamaah ya, termasuk jamaah wanita, ya, jamaah laki-laki, ya. Jadi semua berada di sini. Keberadaannya ini betul-betul strategis, berada di jantung Kota Cirebon. Di jalan apa ini Pak Ustadz? Ini nama Jalan Kartini. Jalan Kartini. Nomor 2. Ya, jadi ini betul-betul untuk kebanggaan masyarakat Pak Ustadz ya. Dekat dengan kantor wali kota, ya. Nah, kurang lebih berapa meter nih kantor wali kota dari masjid? 100 meter. 100 meter pemirsa. Kalau kita ingin sholat di sini, ingin berjamaah di sini, hanya berjalan kaki. Baik Pak Ustadz, kita akan lihat bagaimana dalamnya masjid ini. Baik pemirsa, yuk kita sama-sama melihat dalamnya Masjid At-Taqwa yang berada di Kota Cirebon. Pemirsa, kami sekarang dengan Pak Ustadz berada di pintu masuk. Ini adalah pintu masuk para jamaah yang akan masuk ke dalam Masjid Raya At-Taqwa. Kita lihat di dalam. Baik Pak Ustadz, kita sekarang sudah berada di dalam masjid. Megah mempesona. Masyarakat sangat mengagung-agungkan Masjid Raya At-Taqwa ini. Karena memang indah, sejuk, dan ketika kita masuk di dalam ini terasa nyaman. Pak Ustadz, apa sih kegiatan dari masjid ini? Masjid At-Taqwa ini saya sampaikan menurut versi Trans 7. Itu adalah 100 masjid terindah di Indonesia. 100 masjid terindah di Indonesia. Dan 10 masjid terindah dan termakmur di Indonesia. Terindah dan termakmur 10 masjid di Indonesia. Versi Trans 7 pada tahun 2014. Nah, kegiatan sini sebenarnya cukup banyak ya, karena tergabung dengan Islamic Center yang rutin adalah setiap subuh itu ada subuh namanya subuh sejak tahun 1960-an sampai sekarang masih aktif. Dari tahun 1960
kegiatan pengajian subuh selalu aktif. Selalu aktif sampai sekarang. Jamaahnya 100 sampai 150. 100 sampai 150 di dalam masjid ini. Dalam masjid. Kemudian setiap malam Senin ada kajian fikih Setiap malam Senin bersama Habib Sa'id Al-Kaf. Kemudian setiap malam Selasa ini kajian tasawuf kitab Al-Hikam bersama Buya Yahya. Ini sudah cukup masyhur jamaah sampai Buya Yahya memberikan pengajian di sini ya. setiap malam Selasa. Itu jamaahnya luar biasa sampai budak. Kemudian setiap malam Kamis untuk beberapa hari berikutnya ya sholawatan, seni masdar, mau untuk melestarikan seni Islam. Oke Pak Ustaz, kita sambil ke depan ya menghadap. Pak Ustaz, ini imam hari Jumat, kemudian khutbah pada hari Jumat menggunakan bahasa apa Pak Ustaz? Apa bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kita di sini untuk khutbah supaya bisa bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa kan sifatnya lokal ya, semua. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan khutbah itu untuk pesan masyarakat supaya masyarakat bisa memahami ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia. Pemirsa, luar biasa secara nasional bahwa masjid ini adalah dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat muslim dan muslimah yang ada di dunia. Karena memang masjid itu keberadaannya bosan. Kalau pada bulan Ramadan ini bagaimana, kemudian Idul Fitri dan Idul Adha, bagaimana ini kegiatan? Nah ini menarik sekali begini. Ketika bulan suci Ramadan kita untuk tarawih itu dengan meniru al-Arab. Jadi satu hari, satu malam, satu juz. Kita datangkan imam yang hafid, yang suaranya bagus. Satu malam itu dua imam yang sama-sama habis semua. Bergantian. Jadi 5 rakaat karena ada 23 rakaat. Ada berapa rakaat? 23 rakaat. Dengan 2 imam setiap malam. Satu bulan itu khatam 30. Ini sudah berjalan 5 tahun dan ternyata respon sangat tinggi. Katanya jamaah itu mengingat ketika haji di Mekah. Kesannya itu seperti karena dengarkan suaranya enak, lagamnya juga hafid. Nah, ketika Id, nah ini kita tinggalnya di luar, seluruh alun ini penuh ya. Dan informasi tambahan, diklat khatib dan dai pemula selama 3 hari. Jadi ada kesempatan para anak muda untuk tampil sebagai khatib dan dai. Berarti khatib itu bukan saja dikuasai oleh orang tua, tetapi ada regenerasi dicontohkan oleh Masjid At-Taqwa. Luar biasa. Ustaz, ini masjid ini mempesona. Masjid ini besar di kota Cirebon. Tokoh ulama maupun tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah, siapa yang pernah hadir, pernah berjamaah di masjid ini Pak Ustaz? Ya. Masjid ini memang banyak tokoh yang sudah berkunjung dan jamaah di sini. Termasuk presiden kita, Presiden Jokowi juga. Presiden Pak Jokowi pernah hadir di sini. Kemudian Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala ya. Kemudian siapa lagi itu? Pangdam siapa ya, saya lupa ya. Pernah juga kemarin. Para menteri juga juga hadir, apalagi pejabat-pejabat eselon 1, 2 dan 3 ya pasti sudah dan melaksanakan sholat di sini Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, apa moto dari Masjid Raya At-Taqwa atau visi dan misi Masjid Raya At-Taqwa? Ya. Moto dari Masjid Raya ini adalah makmur, melayani, mencerah. Makmur dalam arti memakmurkan jamaah yang datang, kemudian melayani bila sepenuh hati. Kita siapkan tenaga bersihan, tenaga beribadah juga kita siapkan. Mencerahkan artinya begitu betul-betul memberi pencerahan baik secara spiritual ataupun lain. Baik pemirsa, banyak pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz pengurus Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon yang indah mempesona ini.
pesan untuk kita semua sebagai muslim-muslimah yang sejati. Ayo kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, semuanya yang berada dan jamaah yang selalu aktif maupun para muslim-muslimah di mana saja berada, khususnya pencinta YouTube channel Soeharto Asmad. Kita ucapkan terima kasih dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.